Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama dulu yang dipimpin oleh Arpito. Silakan Pito. Baik, sebelum kita memulai pembacaan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Makasih Arpito. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberi kesehatan bisa beraktivitas dalam pembelajaran kali ini. Memulai aktivitas pembelajaran, Bu Eni akan merekap kehadiran. Bu Eni ada pertanyaan bagi kalian ya. Ada yang punya atau sudah mempunyai KTP? Pernah mengurus KTP? Urusan KTP? Pernah. Apa sih itu KTP, Nak? Penting sekali ya. Sekarang kamu tahu berarti untuk membuat KTP itu prosesnya, tahu kan, Nak? Prosesnya membuat KTP. Kamu tahu nggak tentang algoritma? Algoritma. Rangga? Anak kurang lengkap? Yang sistematis. Rangkaian instruksi, Bu. Benar. Digabung. Langkah-langkah atau instruksi-instruksi yang sistematis dan logis ya. Yang bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Itu adalah algoritma. Dalam pengurusan KTP itu, proses pembuatan KTP itu masuk dalam algoritma enggak? Masuk. Algoritma kan instruksi-instruksi. Ya, itu teks, instruksi. Mengapa algoritma penting? Mengapa belajar algoritma itu penting? Itu yang benar. Karena supaya kita dapat berpikir secara sistematis dan logis. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menggunakan fungsi dalam membuat program dan mengembangkan program yang memuat fungsi tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Kenapa belajar algoritma penting? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan banyak permasalahan. Misalnya kamu buat nasi goreng kan ada algoritmanya. Pertama apa? Buat nasi goreng itu algoritmanya siapkan bahan, terus alat. Nah itu masuk algoritma. Terus kamu pergi ke sekolah, itu juga perlu algoritma. Pertama apa, Nak? Bangun tidur, mandi. Itu langkah-langkahnya kan ada. Terus berangkat ke sekolah, itu juga suatu algoritma. Perhatikan di papan tulis ini. Ini ya. Fungsi dalam bahasa program C++ itu apa, Nak? Function atau fungsi. Apa? Function atau fungsi. Function, kita akan belajar fungsi. Menggunakan fungsi dalam membuat program di bahasa pemrograman C++. Ini ketika ini simbolnya in fungsiku, kurung buka kurung tutup. Ini ada kurung kurawal. Ini simbol atau sintaknya dari fungsi. Kemudian untuk penggunaan fungsi dalam program ini kamu ketikkan di programmis.com atau di laptop kalian. Munculnya bagaimana? Atau ada yang salah di punya saya kurang titik koma atau kurang buka, bisa dicek di programmis.com. Nah, buka string ya, include IOStream using namespace std. Jangan lupa dalam bahasa pemrograman C++ semua diakhiri dengan titik koma. Kamu bisa ini adalah fungsinya, bisa void, bisa in. Kemudian cout itu adalah fungsi output, fungsi keluaran. Maka kita akan dalam rangka mengeluarkan teks SMA Negeri 16 Surabaya di programnya. Kemudian ini adalah perintahnya. Yang saya keluarkan adalah satu aja, fungsinya saya keluarkan. Ini. Ada yang sudah selesai?
Outputnya dari fungsi ini. Ada yang coba? Sudah coba? Ardi. Hasilnya. Untuk penggunaan fungsi yang lainnya, iya, outputnya itu ini loh, Seman 16 SBY. Ini satu. Kalau misalnya saya tambahkan di sini, ini siapa? Saya tambahkan ya. Ini ada siapa sampai 3 kali, maka outputnya bagaimana? Lah ini racun ya. Maka teks SMA Negeri 16 Surabaya dicetak sebanyak, iya ini dicetak sebanyak 3 kali. Nah ini, oke, begitu ya. Jadi penggunaan fungsi seperti ini, sintaknya ini dalam penulisan di program diawali dengan void atau in, ya. Kemudian dipanggil di sini, siapa itu nama fungsinya. Ini yang adakan pretest itu kaitannya dengan pemahaman kalian pada berikutnya ini. Silakan dikerjakan. Sekarang ada 6 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, Bu Eni minta duduknya berkelompok sesuai dengan permasalahan yang Bu Eni buat itu. Kelompok 1 itu tentang menghitung program diskon belanja. Di mana kelompok 1? Kelompok 2 aplikasi pembelian motor. Kelompok 3 sewa kendaraan. Kelompok 4 peminjaman data buku perpustakaan. Kelompok 5 aplikasi biodata. Kemudian kelompok 6 mencari volume bola. Ini 6 ya berarti. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan, jadi aplikasi fungsinya masukkan di banyak permasalahan yang Bu Eni buat itu ya. Dan Bu Eni akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompoknya mana ini? Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Ini saya dari saya. Ini kelompoknya. Silakan. Ini sama ya. Iya, sudah dikerjakan? Sudah kelihatan. Sudah. Ini aja. Sudah. Kamu kelompok mana? Salah. Yang itu kendaraan Bu. Ya, sampai di mana? Inputnya? Ini salah Bu. Harusnya kan ini belum saya ganti. Iya, wes ganti dulu. Kan harusnya kan bisa ngisi sendiri Bu, tapi saya masih format. Iya, wes diisi di entry. Kelompok 3 itu membuat ini loh. Membuat program aplikasi sewa kendaraan. Ini ada langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya siapa yang pengen? Langkah-langkahnya ini. Kamu ikuti aja program awal. Ke sini masukkan fungsinya kendaraan. Kamu kan sewa kendaraan. Ini masukkan fungsi si out apa, keluarkan apa. Kendaraan itu keluarnya apa? Nama kendaraan. Nama sewa. Iya. Jenis kendaraan. Si out aja enggak apa-apa outputan keluarnya. Nama kendaraan, jenis, Nama penyewa. iya, ya itu ya. Siapa? Oke, sudah. Baik, baik. Adik ini kelompok berapa? Kelompok 6. Nah, sudah sampai mana? Ini lagi Pertama, header dulu. Dia bikin flowchartnya. Tadi apa yang Bu Eni perintahkan? Buat rancangan, berarti buat algoritma. Apa dulu? Masukkan dulu. Masukkan apa? Yang diinputkan dulu apa? Kalau mencari volume. Jari-jari, lingkaran atau bola. Terus apa? Diameter, lingkaran atau bola. Ya, yang dikeluarkan kan output
volumenya kan. Nah, output ya, yang inputnya itu apa dulu, terus kemudian proses, baru keluaran. Udah, silakan dikerjakan. Dari sana bisa. Gimana ini contohnya? Oh sudah, kurang dalam. Ya sudah ya. Main. Hah? Ini main. Atau jin? Input sin ini ya, inputnya apa ini? Jari-jari. Iya, terus dikeluarkan si out. Nah itu fungsi outputnya yang mana? Si out. Si out ini. Yang Jadi, volume bola. oke. Programmis.com. Programmis.com. Di sini aja di sini. Programming C++ program. Terus bawah. kurang bola. Nah itu C++ ya. Oke, ini close saja, close. Oke, ya ngetiknya di situ online. Pilih yang compiler. Ya, itu bisa agak di HP, biasanya di HP, ini sekarang di sini soalnya agak kompleks ini ya tugasnya. Kemarin kan hanya menghitung luas segitiga, luas persegi panjang hanya kecil. Nah, ini programnya agak kompleks. Ada penggunaan fungsi, jadi pakai laptop ya. Sudah, ayo kerjakan. Mana header program? Yang mana header program? Ini nak, yang ini terangkan di sini tadi. Ini adalah penggunaan fungsi. Penggunaan fungsi ya. Penggunaan fungsi include output, ini pakai fungsinya. Harus ada syaratnya penggunaan fungsi ini. Nah, si out ini adalah mengeluarkan teks SMA Negeri 16 Surabaya. Bagaimana caranya? Ini adalah sintak rumusnya. Rumusnya ini loh. Si out sampai ini. Ini kan header program. Ini fungsinya. Nih ya. Terus ini. Nah, ini kan ini program utama. Nah, ini manggil fungsi. Manggil apa? Manggil untuk fungsi ini. Fungsinya ini suruhannya apa? Untuk mencetak. Jadi output programnya hasilnya apa? Mencetak ini. Ini Kelompok 3 tentang apa ini? sewa kendaraan. Sewa kendaraan. Sekarang Mbak ini tanya, inputnya berupa apa? Sewa kendaraan. Tadi ya. Nama si merek kendaraan. Kamu ini yang punyamu, yang sesuai dengan punyamu itu yang diinputkan apa? Nama kendaraan. Nama, jenis, Selama sewa. lama sewa. Nama penyewa. Harga sewa. Iya, oke, sudah semua kan? Oke. Tapi pakai function, sudah pakai function belum? Sudah pinter. Samsul, program berapa sayang? 3. Tentang? Sewa kendaraan. Oh, iya. Ini boleh lebih dari satu fungsi. Boleh. Fungsi boleh banyak, lebih dari satu boleh. Pokoknya kamu bisa mengaplikasikan satu fungsi saja sudah cukup. Malah banyak, malah bagus. Itu aja. Pakai fungsi apa ini yang satunya masih? Ada void daftar kendaraan. Integer total. Masih 2 ya? Iya. Fungsinya fungsi nomor 1 apa? Daftar kendaraan. Fungsi yang kedua? Masih 2 ya? Katanya tadi 6. Oke. Bobot aman. Ya sudah. Iya, fungsi yang mana fungsinya? Itu fungsi volume setengah bola sama volume bola. Ada 2 fungsi ya. Ini siapa Pito sama ini Noval. Fungsi yang pertama volume bola, fungsi yang kedua volume setengah bola. Nah, Ini kan masukannya. Ini apa namanya? Yang mau kamu cek namanya apa? Yang itu si A.
Loh, kalau di atas kan namanya A, kalau di bawah namanya apa? Kayak di fungsi cek harga kan. Abed, ya kelompok sama Abed. Abed berempat. Lalu fitur-fitur dari motornya seperti apa? Harga motor juga. Sama harga motor. Sama ada bonus juga, Bu. Jadi bonus nanti itu ketika kita beli motor harganya nanti di atas 25 juta akan dapat bonus set helm dan sarung tangan. Gitu ya. Sekarang Beni tanya Abed, untuk Abed ini kan tadi yang program kan Haris ya. Beni tanya sekarang berapa fungsi yang digunakan oleh Haris? Hitung fungsi itu yang mana? Sintaknya tadi yang Beni tanyakan, sintak itu ya in, fungsiku, kurung buka, kurung tutup. Fungsi yang namanya fungsi itu yang mana nak? Bonus ini fungsi ya kan? Salah satu. Terus yang kedua ada berapa banyak fungsi ini kan? Yang pertama bonus, terus yang kedua terus nah dia itu pemberian nama fungsi berdasarkan nama merek ya merek. Oke. Kelompok ini nama tambah ya nggak apa-apa. Kamu apa tentang apa? Sewa tadi ya. Sewa kendaraan. Berapa fungsi yang dipakai? Berarti penggunaan fungsi bisa ya, sudah bisa. Ada 1, 2, 3, 4. Tadi fungsi itu apa, Rifat? Apa namanya fungsi di sini? Kode program, Kode program. atau instruksi program. Instruksi program nanti supaya bisa menyelesaikan masalah. Di untuk menyelesaikan masalah. Kalau kami kan masukkan fungsinya misal cara hidup kendaraannya itu disewa berapa lama, harganya berapa dan lain-lain sebagainya. Iya, iya. Iya, sudah berarti tahu ya berarti penggunaan fungsi. Sekarang outputnya apa itu? Output itu hasilnya itu ada berapa butuh biaya untuk sewa setiap total harinya. Misal kalau sewa Lamborghini misal ya Bu, kan nanti dimasukkan berapa harganya 1.000. Ternyata dia butuh 7 hari, berarti totalnya ada 7.000, nanti langsung keluar otomatis. Ya. Ini untuk alat supaya algoritma buat admin ya. Admin sewa kendaraan berapa yang harus dikeluarkan. Iya. Oke, ya. Ya, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 6 saya bertemu dengan teman-teman kami voli bola dan sepak bola. Outputnya akan seperti ini. Ada 2 keluaran ya. 2 keluaran. Untuk menghitung volume bola. Yang kedua setengah bola. Ada 2. Sekaligus. Siap. Oke, oke, sekian. Udah gitu aja. Outputnya apa? Untuk yang diselesaikan secara offline sama ini ya, kelompokmu ya. Ini ada secara online juga. Iya, secara online. Yang secara online hanya satu inputan berupa R saja ya, jari-jari aja ya. Ya, oke ya, di situ hanya satu inputan, yang tadi ada 2 inputan, yang ini 1 inputan. Oke, untuk kelompok Dina. Oke, itu dari kami mengenai bola. Untuk menghitung bola, itu tadi permasalahan yang disajikan kelompoknya Dengan 2 metode bisa tentang offline dan online. Untuk yang misalnya disebutkan tentang pisaan dan penggunaan jadi sekian dari kami, mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusnya, kalau acungkan jari 1, tepuknya 1. Acung jari 2, Bu Eni, tepuknya 2. Acung jari 3, berarti tepuknya 3 ya. Nah, nanti kalau nggak kompak saya nggak akan melanjutkan presentasinya. Masih ada yang melengseh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil programming kami, yaitu mengenai aplikasi sewa kendaraan yang akan dijelaskan oleh Samsul. Oke, di problem kali ini yaitu sewa kendaraan. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan yang pertama 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk mengeluarkan daftar kendaraannya. Di sini kita menggunakan void. Lalu keduanya adalah total harga.
dan fungsi minnya. Untuk fungsi dasar kendaraan, di situ harus dikeluarkan satu mobil, 2 motor, 3 mobil, lalu fungsi kedua yaitu total harga yang mendeklarasikan harga integer dan waktunya integer harga final dengan 0, harga final dengan harga dikali waktu, lalu dikeluarkan total harga yang dikeluarkan lagi harga finalnya. Oke, dari kedua fungsi itu kita atur, kita proses dalam SIME. Yang nantinya akan disimpan dalam variable dis. Setelah itu akan di decision atau disaring atau dicabangkan di if-nya itu. Jadi jika jenisnya value-nya dengan 1, langsung di bawahnya kita deklarasikan harga itu 35.000. Lalu kita tanyakan lagi ke user mau berapa jam. Lalu kita simpan lagi value-nya ke dalam variabel jam. Nah, lalu di bawahnya lagi kita tinggal panggil fungsi total harga yang dimana di situ ada 2 parameter, yaitu harga dan juga waktu. Nah, di situ kita panggil juga harga dan juga jamnya. Yang tadi fungsi dari total harga juga sudah dijelaskan. Dan kita tinggal melakukan perulangan untuk semua tabelnya. Apabila user memilih lebih dari 3 atau tidak ada di tabel, program akan langsung memberikan ke fungsinya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Nah, kami kan juga sama seperti Samsul, yaitu sewa kendaraan. Tapi kami lebih fokus kepada adminnya. Jadi bagaimana cara agar karyawan dari tempat sewa kendaraan itu lebih mudah untuk mengatur siapa sih penyewanya, harganya berapa, waktunya berapa, dan lain sebagainya, agar komunikasi dengan konsumen itu lebih gampang dan lebih enak. Nah, juga kami fokusnya itu di kendaraan yang mewah, itu kan harganya kan selalu fluktuatif tergantung permintaan dan suplai. Oleh karena itu kami menggunakan program ini dari macam input, mulai dari awal yaitu masukkan kode admin. Kan pasti kalau ada karyawan adminnya itu pasti memiliki kode-kode tertentu supaya apa? Agar dia tahu siapa sih yang membuat order hari ini, siapa sih yang bertanggung jawab atas produk-produknya yang dikeluarkan hari ini, mobil-mobilnya itu apa aja. Dan juga mungkin ada komisi dan lain sebagainya kalau di programnya tadi. Nah, jadi orang-orang nanti adminnya itu bisa masukkan kode admin, misal 100.000 gitu. Jadi dia punya kode 1.000 untuk mengenali dirinya sebagai admin ke 1.000. Nah, di sini juga kan kalau masyarakat kelas atas yang mau ingin menyewa kendaraan dari yang kami sebut WSO itu kan mobil-mobil mewah. Biasanya itu dia tidak hanya menyewa satu saja. Contoh untuk pernikahan kan ada Alfa dan lain sebagainya. Jadi dia bisa milih, oke, dia mau milih 2 kendaraan, kita bisa tulis 2 gitu, langsung enter. Nah, masukkan jenis kendaraan pertama. Karena ini tergantung kesediaan barang, jadi kami tidak memiliki pilihan option, tapi saya langsung menentukan. Ya, langsung ditentukan ya. Langsung ditentukan adminnya, oh adanya ini Alphard misal Alphard. Next, selanjutnya, dan juga karena ini sistemnya juga bisa negosiasi, jadi tidak ada harga tetap. Kan juga bisa ditentukan dari berapa lama dia sewa dan apa yang dia ingin sewa. Misalkan dia ingin sewa itu satu harinya itu $100. Nah, oke, next, enter. Nah, kita juga bisa masukkan jenis kendaraan kedua. Jenis kendaraan keduanya itu misalkan Nissan GT-R misal. Next, selanjutnya. Nah, langsung keluar semuanya. Langsung kan harga sewa per hari untuk Nissan, untuk biasanya untuk struk dan lain-lain sebagainya, untuk menghitung nominalnya berapa. Jadi yang di input apa nak tadi inputnya? Ada Kode admin, nama penyewa, lama sewa, jumlah kendaraan yang ingin disewa, masukkan jenis kendaraannya 1 dan 2 atau seterusnya, ini ada banyak variabelnya terserah. Harga sewa per hari. Ya, sewa per hari 6 berarti. Jenis kendaraan, masukkan jenis kendaraan juga. Iya, itu masuk ke 5. Ya, berarti totalnya.
Oke, sampai terus kemudian outputnya berupa Outputnya berupa total berapa masih penyewanya berapa? dan informasi ya. Oke. Ini tentang menghitung harga sewa sebagai admin. Ya. Kelompoknya Rifat presentasi tentang sewa kendaraan sebagai admin. Tepuk tangan. Kelompok kedua, nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kali ini akan mempresentasikan tentang masalah nomor 2, yaitu tentang pembelian motor. Jadi pertama dimulai dari pertama kami siapkan untuk menyimpan pilihan dan harganya nanti. Kemudian untuk pilihannya kami gunakan fungsi pilih motor untuk menampilkan dan memilihnya. Nah, berikut adalah fungsinya yang akan dijelaskan oleh Salman. Jadi dia ini ada list ya, dia ada 1 sampai 6 motor, dia nggak import pilihan itu dia akan import pilihan itu dia akan. Jadi kalau kita import 3 dia akan nilai 3 dia akan nilai. Terima kasih. Kemudian sekarang jadi dari pin motor tadi return value atau kembaliannya akan dimasukkan dalam variabel pilihan. Kemudian pilihan tersebut akan dimasukkan dalam fungsi cek harga untuk mengecek harganya. Nah, gunakan return 0 untuk yang tidak ada di pilihan, karena kami bisa langsung menggunakan fungsi if, jadi if harga. Nah, fungsi angka 0 adalah angka khusus di C++ karena dia sama dengan nilai false atau salah. Maka dari itu kalau misalkan harganya selain 0, misalkan ada 36 atau 27, nilainya akan terus sehingga akan mengarah ke fungsi tampilkan harganya akan masuk ke input. Kemudian kalau tidak akan ada pesan bahwa tidak tersedia. Nah, untuk fungsi tampilkan sendiri sangat sederhana. Ini hanya sedikit teks tambahan dan harganya. Nah, sekarang untuk demonstrasi runnya. Nah, ini mungkin agak kurang jelas, tapi ini ada tampilan-tampilannya. Ini ada listnya, kemudian mau motor apa? Ada 6 pilihan ya. Ada 6 pilihan. Nah, harga motor ini adalah 30 juta. Sekarang apabila motornya tidak tersedia, misalkan nomor 7 akan keluar, mohon maaf, motor tidak tersedia. Ya, karena ada 6 pilihan. Jadi kalau di luar 6 maka keluar teks seperti yang tadi disebutkan Andika Rizky. Mohon maaf itu ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Andika Rizky. Sekarang Bu Eni akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa, saya? Algoritma pemrograman dengan materi apa? Fungsi. Begini, kesimpulan yang didapat itu tadi apa, Rifat? Dengan belajar fungsi. Kita bisa tahu bagaimana cara mengaplikasikannya di software atau program untuk diaplikasikan ke dunia nyata. Tidak permasalahan. Iya, pintar. Oke, itu adalah refleksi atau kesimpulan dari kita hari ini. Ini akan mengadakan post test. Kalian buka lagi di deadquiz.org, kodenya beda lagi. Bu ini akan ingin tahu tadi kan sebelum pembelajaran Bu ini kan kasih pretest untuk mengetahui sejauh mana tadi materi-materi sebelumnya yang Bu ini beri dan sekarang yang sudah ditambah dengan materi fungsi ini. Sama ya di deadquiz.org dengan kode FSCFUL5V di www.deadquiz.org. Kalau sudah, Bu Eni ingatkan tadi hasil pekerjaan, hasil proyek kalian tadi jangan lupa dikumpulkan di drive tugas Bu Eni ya. Drive tugas, pengumpulan tugas. Sebelum mengakhiri, saya akan tunjuk untuk berdoa supaya kegiatan belajar hari ini berkah dan diridhoi. Oke, Bu Eni, tunjuk Rifat sekarang pemimpin doa penutup pembelajaran kali ini. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga doa-doa kita terkabulkan dan amin. Kita mengerti tentang bagaimana
bagaimana fungsi ini diterapkan ke depannya nanti setelah kita lulus atau bekerja. Terima Amin. kasih teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.